Tahukah kamu asal kata modernisasi? Kata ini ternyata berasal dari bahasa Latin yaitu modernus yang merupakan gabungan dari modo atau cara dan ernus atau periode waktu masa kini. Artinya modernisasi secara harafiah adalah cara untuk menciptakan kehidupan masa kini. Nah, jika dilihat kembali menurut Sarjana Soekanto juga, modernisasi merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui perencanaan sosial yang matang. Masuknya Jepang ke Indonesia tak luput dari pecahnya Perang Dunia Kedua. Saat itu, Jepang berada pada blok poros melawan blok sekutu dari penyerangan Pearl Harbor, Hawaii yang menjadi salah satu invasi militer besar, kemudian menjadi tonggak masuknya Jepang ke Indonesia. Jepang pada 7 Desember 1941 kemudian dengan mudah merambah ke Asia Tenggara hingga Jepang menduduki Teluk Banten pada 1 Maret 1942. Diikuti oleh Batavia yang jatuh pada 5 Maret 1942 dan pada akhirnya Belanda menyerahkan kekuasaan pada 8 Maret 1942 pada upacara Kalijati. Dalam bukti sejarah ini mengungkapkan bagaimana kuatnya Jepang saat itu yang dapat menaklukkan sebuah daerah hanya dalam kurun 7 hari. Dalam fokus pada daerah-daerah timur, kita akan melihat bagaimana masuknya Jepang ke Papua maupun Maluku. Tentara Jepang mendarat di Ambon pada tanggal 30 Januari 1942. Kedatangan Jepang ini menandai awal invasi Jepang atas Indonesia pada masa Perang Dunia Kedua. Dalam masuknya Jepang, mereka melakukan propaganda. Jepang menyebarkan pamflet dengan pesawat terbang sampai ke desa-desa. Pamflet yang disebarkan ini mengandung, yang pertama, Jepang akan membebaskan rakyat Asia dari setan-setan orang kulit putih. Yang kedua, Jepang akan datang untuk membuang setan-setan. Yang ketiga, gambar-gambar yang membuat kebangunan Asia. Yang keempat, gambar-gambar yang melukiskan kedatangan Jepang bukan untuk berperang dengan orang Asia, tetapi datang untuk makan pisang bersama-sama dengan orang Asia. Dan yang kelima, Jepang datang untuk bekerja sama dengan orang-orang Indonesia. Semuanya ini untuk kepentingan militer Jepang agar lebih mudah menguasai dan mempengaruhi masyarakat untuk membantu mereka dalam sumber daya militer. Hal ini kemudian ditanggapi oleh beberapa lapisan masyarakat. Ada yang menerima, namun ada yang menolak maupun ada yang berhati-hati. Adapun dampak dan kebijakan Jepang pada saat itu, yang pertama, saat Jepang memimpin, struktur pemerintahan tidak mengalami perubahan mendasar. Lalu yang kedua, kondisi perekonomian yang sangat memicu kemelaratan karena seluruh sumber daya yang ada dialokasikan untuk perang Jepang. Dan yang ketiga, sektor pendidikan tetap beroperasi, namun fungsinya beralih menjadi media propaganda Jepang, seperti penggunaan bahasa dan sastra Belanda dilarang keras, sehingga diganti oleh penggunaan bahasa Jepang seutuhnya. Selain dari Maluku, ternyata di Indonesia bagian timur, Irian Jaya juga diduduki oleh Jepang. Sama seperti Maluku pada tanggal 17 Desember 1941, setelah Pearl Harbor diledakkan, gerakan selatan Jepang menuju ke Indonesia Timur, khususnya di Irian Jaya, datang pada tanggal 18 sampai 19 April 1942. Jepang dalam latar belakang motivasi angkatan lautnya yaitu Nanshin Road, gerakan menuju daerah-daerah selatan, dalam kedudukannya di Irian Jaya kemudian memulai invasinya dari daerah selatan, hingga ke bagian utara, hingga ke barat, yang kemudian pusatnya di Sarmi, yang merupakan pusat pemerintahan Belanda sebelumnya. Lalu, apa yang menjadi daya tarik dari Pulau Irian sendiri? Secara geografis, Pulau Irian terletak di sebelah timur Indonesia. Pulau Irian saat itu terdiri atas banyak sungai-sungai besar dan juga teluk-teluk. Terlebih lagi saat itu, sebagian besar Irian Jaya tertutup akan hutan tropis. Dari hutan-hutan tropis inilah mengandung berbagai jenis tumbuhan dan juga hewan-hewan endemik yang berguna sekaligus bernilai ekonomis, seperti kayu besi, pohon damar, bakau, rotan, sagu, burung cendrawasih yang masih kita temui sekarang, dan juga kasuari. Selain flora dan faunanya, Irian Jaya kaya akan mineral dan sebagian besar telah diolah menjadi minyak bumi. Kawasan Irian Jaya saat itu menjadi kawasan potensial. Menimbang dari motivasi Angkatan Laut Jepang dan juga sumber daya alam dari Irian Jaya kemudian menjadi sebuah daerah dengan daya tarik sendiri bagi Jepang.
Hal ini kemudian dibuktikan dari perbedaan cara pengelolaan Irian Jaya. Berbeda dengan daerah lain, rumusha tidak ditemukan di daerah Irian Jaya. Yang dilakukan oleh Jepang ialah pengerahan tenaga untuk pembukaan kebun-kebun besar sebagai sumber perbekalan pangan dan pertambangan bagi militer Jepang. Oleh karena kekurangan tenaga, untuk pertambangan diatasi dengan mendatangkan tenaga rumusha dari Jawa dan Sulawesi Selatan. Hal ini kemudian yang menjadi bukti sejarah bahwa rumusha tidak terjadi pada masyarakat Irian Jaya. Namun, kekejaman Jepang terlihat dari 217 orang yang meninggal oleh karena kekejaman bala tentara Jepang. Artinya, daerah Irian Jaya saat itu secara ekonomi dan di industri berkembang pesat karena menjadi tempat perbekalan pangan yang juga kita bisa lihat dari faktor geografis di mana alam Irian Jaya sangat kaya. Sedangkan secara sosial terjadi banyak gejolak karena masyarakat Irian Jaya sudah lama hidup bersama Belanda dan sekutu maupun Portugis yang memulai semuanya yang membuat banyak pemberontakan mengenai agama-agama maupun komunitas-komunitas yang sudah dekat dengan masyarakat-masyarakat Belanda. Lalu siapa saja tokoh penting yang terlibat dalam keluarnya Jepang? Rata-rata tokoh-tokoh penting merupakan tokoh-tokoh Amerika Serikat maupun tokoh-tokoh dari Belanda. Ada 3 tokoh penting, yaitu Jenderal Douglas MacArthur, Jenderal Angkatan Laut Amerika Serikat, yang kemudian membantu dalam pengusiran Jepang di Irian Jaya. Yang kedua adalah pemerintah kolonial Belanda yang melarikan diri dan bekerja sama dengan Nietzsche, yang kemudian Nietzsche mengirimkan surat kepada Ratu di Belanda, kemudian dengan dukungan Belanda dari luar, akhirnya bisa mengusir Jepang. Juga Lukas Rumkorem yang dalam protesnya mengajukan pengusiran Jepang dari Irian Jaya. Maka kali ini perlawanan rakyat Irian Jaya didukung oleh sekutu yang disebut Gerakan Koreri. Gerakan ini dipimpin oleh Lukas Rumkorem dan berpusat di Biak. Selain itu, rakyat Irian Jaya juga bersekutu dengan sekutu melakukan perlawanan pada tahun 1944 di 5 pos milik Jepang di Sarmi yang merupakan pusat pemerintahan Jepang saat itu.